Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita sudah sampai ke bab ke-9 yaitu di I2C. Apa itu I2C adalah Inter-Integrated Circuit. Ini diciptakan oleh Philips ya. Philips. Tujuannya adalah memahami bagaimana sih konsep dari interface I2C sendiri, kemudian kita mencoba mempraktekannya. I2C itu biasanya berkaitan dengan sensor-sensor karena agar untuk menghemat jalur data maka beberapa sensor itu digabungkan menjadi satu bus I2C dalam satu bus I2C hampir seperti serial interface, cuma kalau di I2C itu ada alamatnya, jadi ada alamat. Nah, sejarahnya Anda bisa pelajari sendiri di modul. Anda pelajari sendiri aplikasinya. Ini aplikasinya dipakai di mana? Biasanya di ROM, EEPROM, kemudian RTC ya untuk jam gitu. Kenapa? Kadang kita perlu membuat sistem yang ada ROM-nya. Kenapa harus ada ROM? Kita perlu membuat sistem ada external ROM untuk menyimpan data. Nah, data paten ya maksudnya ya. Kalau data yang disimpan di Arduino itu kan kalau Anda tidak di EEPROM internalnya, begitu listrik mati maka variabel tersebut kan hilang. Nah, maka biar variabel itu bisa tersimpan biasanya sebagai settingan ya. Setting. Kalau kita menyeting sesuatu variabel biar mati nggak nyeting lagi itu Anda harus masukkan ke EEPROM. Kemudian begitu sistem dia on lagi, maka sistem harus membaca EEPROM untuk dimasukkan ke variabel. Proses data untuk baca data EEPROM itu lama ya. Jadi sistem Anda jangan membaca terus EEPROM dah. Jadi baca EEPROM itu hanya pada saat sistem itu menyala. Nah, kemudian menulis ke EEPROM itu hanya pada saat sistem itu merubah variabel setting. Perubahan variabel setting ya. Variabel setting itu seperti apa? Contoh, setting kecepatan robot. Contoh lagi, setting kepekaan sensor. Setting variabel fuzzy. Setting variabel PID. Setting variabel pembobotan. Kemudian apalagi setting waktu, biasanya kalau time clock itu kan biasanya kita ada waktu Jakarta, waktu Semarang dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, itu hanya setting hanya di setting chip. Jadi kalau ada perubahan baru Anda simpan di EEPROM. Tapi jangan variabel data yang dengan kecepatan tinggi Anda simpan ke EEPROM. EEPROM itu punya kelemahan ya. Dia hanya bisa untuk baca tulis sekian juta kali dan itu kecepatannya lambat. Maka kalau Anda sering sekali membaca dan menulis dari EEPROM, maka sistem Anda akan lambat. Nah, ini pengiriman datanya dari SDA dan SCL. Nah, SCL dibangkitkan oleh master ya, Yang pengiriman data pertama adalah spinnya ini ada start signal, kemudian diikuti oleh 7 bit address. Alamat dari I2C ini ditentukan oleh Philips ya, Jadi setiap sensor, setiap device itu harus mendaftar ke Philips untuk mendapatkan address. Kemudian ini read write data, ini ACK, kemudian ini datanya yang dikirimkan. Kemudian ini untuk stop condition, stop signal. Nah, itu Anda pelajari sendiri. Ini master, ini slave. Kalau master itu kita anggap suami ya, kalau slave itu istri-istri. Nah, ini kemudian kita memilihnya jalur data. Nah, datanya mau dikirimkan ke siapa itu berdasarkan alamat ya. Jadi ini tidak bisa slave ini tidak bisa berbarengan, gantian yang mana dulu untuk berkomunikasi. Tidak bisa ngomong bareng seperti itu. Nah, ini di sini kalau yang kemarin kita belajar LCD 16x2 itu kan menggunakan parallel
parallel port ya. Nah, parallel port secara paralel kita ini sekarang menggunakan I2C. Kenapa menggunakan I2C? Kita agar bisa cuma membutuhkan dua pin output input. Nah, ini secara serial, secara I2C saja. Nah, sangat simpel sekali bukan? Nah, sangat hemat apa namanya? Hemat jalur data begitu. Ini skripnya Anda bisa pelajari sendiri. Baik, sekarang kita buka ya. Kita buka untuk praktikumnya. Kita masuk ke bab selanjutnya adalah di I2C LCD. Baik, nah ini siap. Kita menggunakan ini propertiesnya kita lihat. Kita menggunakan I2C to parallel ya. Nah, to parallel. Kenapa I2C to parallel? Karena ini sebenarnya interface-nya paralel. Jadi dia menerjemahkan dari I2C ke parallel data. Nah, ini Anda cari I2C ke parallel data ada di sebelah mana ya? Ada di converter. Nah, di converter. Ini ada di sini. I2C to parallel. Nah. Oke, sekarang kita buka untuk Arduino Sketch-nya, codingnya bagaimana caranya. Nah, ini seperti ini. Kita menggunakan library soft LCD I2C. Nah, ini library-nya nanti saya berikan di di deskripsi. Anda bisa mendownloadnya, kemudian mengekstraknya biasanya di folder My Document, kemudian di Arduino, kemudian di folder library Anda pastikan di situ. Nah, di sini ada address-nya 80, kemudian ada ini SDA-SCL-nya, ini ada pin-nya, ada di pin 3 dan di pin 4. Anda bisa merubahnya sembarang di mana. Yang penting tidak dirubah di VIN dan ground ya. Nah, yang penting di jalur data digital. Nah, jangan di ADC eman-eman. ADC kan bisa buat analog. Jangan di RXTE karena ini buat komunikasi ke mana? Buat komunikasi ke komputer. Nah, kemudian jangan di SPI eman-eman. Nanti SPI ini bisa berhubungan dengan micro SD. Anda bisa menyimpan data log lebih besar. Nah, ini kan kita menggunakan softwarenya, software I2C LCD. Sebenarnya interface I2C kan ada di A5 dan A4. Nah, karena kita menggunakan by software itu kita bisa suka-suka kita, sakar PDW dipasangkan yang di itu by software. Mengapa kita menggunakan digital itu kemudahannya itu ya, kalau menggunakan digital itu kita bisa sakar PDW itu, kita bisa memanipulasi data secara digital. Nah, ini kita yang pertama biasa ya, pin 13 ini untuk pin mode untuk LED ya. Kemudian ini kita inisialisasi LCD, ini cara untuk menulis ya. Untuk menulis seperti biasa kalau kemarin adalah LCD print ya, sekarang I2C LCD print string. Nah, print string itu menuliskan string. Nah, stringnya seperti ini, kursor, nah ini print string. Ini berarti kita ngeprint string, di dalamnya ada string tulisan. Siap. Nah, kita jalankan. Nah, seperti ini. Wah, mudah sekali bukan? Nah, Anda ingin scroll kanan, scroll kiri, ini untuk function-function ini Anda bisa lihat di library-nya ada function apa aja. Wah, itu kita dipermudah sekali itu. Kita nggak perlu mikir caranya gimana memanipulasi data itu. Nah, ini scroll ke kiri itu berarti display right. Ya. Nah, kalau display left nanti dia scrollnya ke kanan. Baik, silakan. Anda bisa Anda bisa belajar secara mandiri. Source code-nya sudah saya sertakan di deskripsi. Nanti Anda bisa mengamati. Kalau Anda kurang paham video ini bisa Anda ulang-ulang. Kemudian amati, tiru dan modifikasi. Anda meniru dulu ya. Meniru dulu membuat skematik seperti ini, kemudian jalur data, Anda menulis script Arduino-nya, kemudian Anda mensimulasikannya, kemudian kegiatan tadi Anda videokan, jadikan video tutorial untuk Anda upload ke YouTube. Tugas kedua adalah memodifikasi. Silakan Anda modifikasi rangkaiannya, mungkin Anda ingin ditambah
ditambah apa namanya, ditambah lampu LED atau mau pengen ditambah dengan potentiometer, kemudian Anda bisa merubah scriptnya, kemudian Anda disimulasikan jalan. Setelah itu project folder itu Anda kirimkan ke El Nino Polines sebagai bahan pertimbangan nilai Anda. Nah, mudah sekali bukan? Baik, itu saya tidak membatasi Anda belajar, apapun imajinasi Anda silakan modifikasi sesuai selera Anda. Anda apa yang ada Anda otak Anda ingin membuat apa terserah Anda, saya bebaskan. Ini kan zamannya bebas belajar, merdeka belajar katanya ya. Baik, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini, sekiranya cukup. Kita sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.